Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jumpa kembali dengan saya Angjay dari Padepokan Sanghyang Sirah Ujung Kulon. Salam perdamaian dan persatuan untuk Indonesia Raya. Dari Sabang sampai Merauke, berbeda-beda, tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. NKRI tidak bisa ditawar, tetap harga mati. Masya Allah, Masya Allah, Allah, Allah. Saya sangat merasa kecewa banget. Malam ini luar biasa. Kekecewaan yang sangat mendalam. Kenapa? Dulu saya punya orang yang sangat saya kagumi. Pernah saya mengagumi seorang Habib tapi setelah melihat videonya saat-saat ini, di kala pas rame-ramenya ini masalah nasab, Ba'alawi, masalah nasab Ba'alawi, ada yang meragukan keabsahan dan kesohihannya. Ini Habib yang saya bangga-banggain. Nanti untuk memperkuat, kita simak nanti videonya. Walaupun saya terus terang belum bisa mendownload video yang dari YouTube, itu belum bisa saya terus terang. Itu juga dapat kiriman dari grup, cuma videonya banyak udah tertulis kata-kata yang terkait dengan Habib Novel Al-Idrus ya. Terus terang saya ngefans banget dulu itu. Karena dia masuk, kalau nggak salah dia itu termasuk tahu kepengurusan, tahu sebagai struktural atau enggak non struktural, dia itu yang jelas orang NU ya. Tapi kemarin malam saya lihat dari YouTube, dia diundang sebagai penceramah di pesantren apa tuh, yang hadirnya juga ya anak-anak sekolah masih di bawah usia ini. Ini sangat mengkhawatirkan karena di sana terus terang ada pendoktrinan yang menyesatkan menurut saya. Kok dia ikut-ikutan ya ke bawah-bawah oleh oknum-oknum habaib yang lain. Ya akhirnya gimana ya, kita akhirnya lihat juga gitu karakter dia yang sebenarnya. Ternyata dia juga mempertahankan eksistensinya masalah nasab. Jadi tidak mau secara nurani dengan akal yang bersih, hati yang jernih. Seharusnya saya beberapa kali berkata,
tesis ilmiahnya Kiai Haji Imad itu jangan di-framing, jangan dipitnah Kiai Haji Imadnya, jangan dicaci maki apalagi. Ini ada caci maki lagi. Bahkan kalau nggak salah luar biasa. Kok ikut-ikutan? Bahkan ini lebih parah ini. Sampai disamakan dengan iblis ya, naudzubillah min dzalik. Padahal kata saya, kalau memang betul dia tidak mempertahankan eksistensinya sebagai nasabnya, mempertahankan eksistensi kenasabannya. Kalau bahasa kasarnya gini ya, ini maaf ini. Jadi seolah-olah mereka itu takut pensiun jadi Habib. Padahal jujur ya, saya yakin semua yang dari Robitoh Alawiyah itu mereka sebetulnya mengakui dengan tesis ilmiahnya Kiai Haji Imad. Saya yakin itu. Karena mereka tidak bisa membuktikan atau membantah dengan kitab nasab lagi yang betul-betul bisa mendukung dan menguatkan pembantahannya tersebut. Mereka tidak ketemu dan tidak nemu mungkin. Akhirnya ya banyak oknum-oknum dari pihak Robitoh yang berbicara, bahkan pimpinannya kalau nggak salah, dari mulai bilang curut sampai ke suara kentut, jangkrik, Masya Allah. Terus kerak-kerak bersorban. Makanya biar disebut kerak bersorban ya, saya akan pakai sorban. Kita biar jadi kerak bersorban. Kerak-kerak bersorban gitu. Ini yang jadi idola saya justru lebih parah, disamakan dengan iblis ya. Cuma dia tidak menyebut Kiai Haji Imadnya. Cuma katanya siapa saja yang berani mengutak-ngatik, mengkoreksi habaib, maka itu tidak bedanya dengan iblis. Kalau nggak percaya, kita simak video beliau ya. Ini saya terus terang sangat merasa kecewa gitu dengan orang yang saya idolakan, kok jawabannya itu tidak rasional. Nggak rasional. Jadi jawabannya malah dengan emosi. Bahkan kita semua tahu Rasulullah dan para ulama melarang kita ta'assub ya. Ta'assub itu jadi menyandarkan diri kita berbangga-bangga dengan nasab, itu nggak boleh, dilarang. Di dalam kitab tasawuf, di dalam kitab apapun ya, kita sering ketemu itu, baik pendapat para ulama maupun sabda Rasulullah. Tidak boleh ta'assub, nantinya ditakutkan kita akan ketempelan sifat takabur dan sombong dan menganggap hina kepada orang yang di bawah nasab kita. Makanya tidak boleh ta'assub, bahkan haram hukumnya. Nah ini kalau kita lihat seolah-olah mereka menjaga eksistensi kenasaban mereka, seolah-olah tetap, padahal harusnya jangan merasa takut pensiun. Sebab saya beberapa kali berbicara, beberapa kali memberikan masukan, bahkan udah berapa konten saya yang sering saya kemukakan, bahwa mulianya kita itu bukan oleh nasab. Tinggi martabat kita bukan oleh nasab. Tingginya oleh ilmu, mulianya oleh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kita saksikan bersama-sama videonya Habib Novel ya. Monggo disimak.
ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Tuh kan. Bagaimana katanya Habib Novel Al-Idrus ya. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur jika anak cucu baginda Nabi Muhammad tidak diusik, tidak diganggu, dimuliakan, dicintai, disayangi. Umat Islam mulai gaya-gayaan katanya. Sudah berani mengoreksi anak cucu Nabi Muhammad. Nah, ini serupa iblis katanya. Mirip ya, bukan serupa, mirip iblis. Nauzubillahi min dzalik. Ini bahasa luar biasa. Ini perlu diketahui ya. Makanya kita harus apa ya, kalau di dalam kitab itu masih dari kaum Ba'alawi ya. Saya pernah ngaji kitab itu waktu bulan puasa, pasaran dengan santri. Kitab Risalah Muawanah ya. Kitab Risalah Muawanah ini hasil karya Said Syarif Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Husaini. Jadi masih turunan Ba'alawi. Di akhir kitab ini, kitab Risalah Muawanah, di halaman 39 kalau nggak salah. Jadi ada kata-kata wala yatakallamuna illal haqqo wa idza arada ahadun minhum ad-dukhula fi amrin falyatadabbar akibatahu fa in kana khairan falyumdihi wa in kana syarran fala ya'tihi. Jadi maksudnya dan jangan berkata, jangan berbicara manusia. Maksudnya ini kan domirnya domir goib ya, menunjukkan kepada beliau-beliau, mereka, banyak jamaknya. Karena domirhum ya. Jadi ini untuk, jadi awalnya itu wa auhallahu ila Isa alaihissalam li Bani Israil. Terus wa auhallahu ila ba'di anbiya'ihi alaihissalam
abdi habli min ainika dumu'a wa min qalbika al khusyu'a. Terus ke situnya wala yatakallamuna ilal haqqa. Jadi jangan berbicara kecuali untuk perkara yang hak, yang benar. Wa idza arada ahadun minhum, dan dikala seseorang di antara mereka punya rencana untuk ad-dukhula, masuk kepada fi amrin, pada satu perkara, fal yatadabbar. Tadabbaro yatadabbaru, fal yatadabbar. Maka becik, maka harus dipikir dulu, direnungkan dulu, ditafakuri dulu. Fa in kana khairon, maka andaikan bagus yang dibicarakannya nanti, taruhlah kan ada paribasa, diam itu emas. Tapi dikala berbicara itu berlian, maka berbicaralah. Jadi artinya bukannya kita harus diam saja, karena diam itu katanya emas. Jadi diam itu emas bahasanya. Tapi kalau berbicara itu berlian, maka berbicaralah. Ini artinya kalau emang yang kita mau bicarakan itu bagus, akibatnya bagus, ya itu mutiara. Bicarakan, ungkapkan. Tapi andaikan yang akan kita bicarakan jelek, maka jangan dibicarakan. Ini kita beri salah muawanah. Orang-orang Ba'alawi ini. Jadi ulama-ulama dari Ba'alawi itu dulu itu luar biasa akhlaknya. Tapi kenapa sekarang ya banyak yang merusak keturunan mereka. Ini buka kacamata nak mesin kaset teuing. Allah Akbar. Jadi maksudnya begini, kayaknya ini menyikapinya dengan sentimen ya, tidak dengan akal sehat, tidak dengan hati yang bersih. Sebetulnya kita harus baca dulu motivasi dan latar belakang kenapa Kiai Haji Imaduddin sampai membuat tesis ilmiah tentang nasab para habaib. Karena banyak oknum-oknum dari kelompok habaib yang tidak mencerminkan akhlak zuriyah yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ditelitilah kitab nasab oleh Kiai Haji Imaduddin. Berbagai macam kitab nasab dia buka, maka ketemulah. Ini udah beberapa kali dikemukakan, bahkan udah ramai di YouTube ya, di dunia sosial. Seharusnya dibantahnya dengan kitab nasab lagi, bukan dengan caci maki. Apalagi menyebar fitnah, disamakan dengan iblis, disamakan dengan curut, disamakan dengan cucunguk, disamakan dengan jangkrik. Terus ada lagi tuh tokohnya, pentolannya, ketuanya Robito, berbicara kayak suara kentut. Kelas TK melawan profesor. Ya Allah. Jadi kenapa nggak dijawab dengan akal sehat, dengan logika? Dibuka lagi kitabnya, dibuka kitabnya, dibahas dengan kitab lagi. Ilmu dibalas dengan ilmu, bukan dengan fitnah. Apalagi ini nih Habib Novel sampai menyamakan mirip dengan iblis.
Jadi katanya negeri ini pertama akan aman, negeri ini akan sejahtera, negeri ini akan apa tadi, sentosa apa tuh? Kalau kita berbicara jujur-jujuran ya, Irak banyak Habib, bukan Habib ya, kalau sana itu banyak Duriah, banyak Duriah. Tapi itu bukan satu jaminan negeri itu akan aman. Awas, ini pendoktrinan ini. Jadi aman dan tidaknya negeri itu, sejahtera dan tidaknya negeri itu, bagaimana kita yang mengisinya sebagai rakyatnya. Makanya jangan sampai ada oknum-oknum dari kelompok-kelompok yang mulia ini yang sering memecah belah, meracuni agar rakyatnya negeri ini membenci pemerintahnya. Ini sering, ini bukan apa namanya, bukan fitnah, bukan. Kita harus cerdas lah. Dari setiap momen, tiap panggung, mereka selalu mencaci maki pemerintah, seolah-olah menanamkan kepada masyarakat dan rakyat negeri ini supaya benci akan pemerintahnya. Nauzubillah min dzalik. Itu adalah apa namanya, bintik-bintik timbulnya perpecahan dan bintik-bintik rusaknya persatuan dan kesatuan. Kalau udah rusak persatuan dan kesatuan, hancur negeri ini. Awas, hati-hati. Kalau berbicara negeri ini, hati-hati. Ini hasil jerih payah kakek nenek moyang kita yang sudah menumpahkan darahnya. Perjuangan Wali Songo. Wali Songo itu, awas, Duriah itu, Duriah Rasul bukan hanya kalian-kalian saja. Banyak di sini turunan-turunan Wali Songo. Banyak Duriah Nabi, bukan hanya kelompok-kelompok kalian saja. Jangan selalu membangga-banggakan kelompok-kelompok kalian. Saya juga bisa bicara keras seperti kalian-kalian. Bisa. Kalau saya mau. Tapi apalah artinya kita keras-kerasan dalam berbicara. Kita belajar tasawuf untuk mengolah hati kita agar lembut. Apalagi di dalam thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah. Di dalam Naqsabandiyah ada latifah yang pertama, latifatul qalbi, untuk melembutkan hati. Di Yaman aja sendiri tuh, di Yaman, di negeri Yaman yang katanya kalian berasal dari Yaman, ini sekarang lagi nggak aman loh. Di sana banyak habaib, nggak aman, lagi perang sekarang. Bahkan negara yang paling ripuh yang sekarang, Yaman itu, negara yang paling termiskin, lagi perang sekarang antara Islam dengan Islam. Tidak ada jaminan aman dan sejahteranya negara itu bagaimana rakyat. Siapapun yang jadi pemimpin kita, kalau rakyatnya nggak benar, selalu bisanya menyalahkan kepada pemimpinnya, maka tidak akan ada kesejahteraan dan keamanan dalam negeri ini. Ingat itu ya. Saya mulai merasa tersinggung berbicara negeri ini akan aman kalau tidak diganggu, diusik cucu-cucu Nabi. Ini cucu Nabi yang mana? Dibuka kitab nasab. Jawab dulu kesohihan keabsahannya, baru kita semua sudah yakin, sepakat, kita belajar dari kecil. Kita punya kewajiban untuk memuliakan Duriah Rasul. Jangan hanya diklaim oleh kalian saja. Seolah-olah hanya kalian yang jadi Duriah Rasul. Wali Songo ditiadakan anak cucunya. Ada dari oknum-oknum kalian yang berbicara Wali Songo tidak punya turunan. Bahkan Robitoh katanya yang berbicara seperti itu. Ini apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Terus kalau merasa sebagai Duriah tidak boleh dikoreksi. Astagfirullahaladzim. Justru nanti kita kalau melihat ada Duriah Rasul, cucu Rasul berbuat kesalahan, kita selaku umatnya diam saja,
akan dipertanyakan nanti di hadapan Rasulullah. Hai kamu, katanya, umatku, kenapa kamu lihat anak cucuku berbuat salah, kamu diam saja? Masa nggak mau dikoreksi? Masa nggak mau dikasih nasihat? Masa nggak mau diberi masukan? Awas, justru Anda yang berteriak-teriak, mengatakan, yang mengoreksi para zuriyah mirip dengan iblis, hati-hati. Saya buka kitab lagi. Kitab karangan Syekh Nawawi Tanahara. Sulamun Taufik, semua tahu. Di sana dibahas tentang kemurtadan. Awas, hati-hati Anda. Anda mungkin belum baca kitab Sulamun Taufik. Kitab yang tipis, jangan buka kitab-kitab yang tebal-tebal dulu. Di dalam kitab Sulamun Taufik, Mirqatu Su'udi Tasdik fi Syarhi Sulami Taufik lil Alim Al-Fadil Al-Waro Al-Kamil Syekh Muhammad Nawawi Tanahara Al-Bantani. Nih, Syekh Nawawi perlu Anda ketahui, cucu Juriyah Rasulullah SAW. Beliau adalah cucunya Sunan Gunung Jati Sarip Hidayatullah, putra dari Sultan Hasanuddin Banten, cucunya. Di dalam kitab Syarah Sulamun Taufik, waridatu salah satu aksamin, kemurtadan itu ada 3 perkara. Utawi kemurtadan iku telu sakeheduman. Jadi murtad itu diklasifikasikan ada 3 bagian. Pertama, i'tiqadatun. Murtad yang pertama adalah pertekadan. Fil qalbi, di dalam hati kita. Kalau ada pertekadan nggak benar, nggak lurus, nggak yakin kepada Allah dan kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW, pertekadan di dalam hati, murtad. Yang kedua, wa af'alun, pekerjaan kita, aktivitas kita. Ini tidak akan saya bahas. Langsung yang ketiga. Yang ketiga, wa aqwalun, beberapa ucapan yang kita lontarkan, yang kita kemukakan, itu bisa jadi kita telah melakukan kemurtadan yang tanpa kita sadari. Apa kata Syekh Nawawi Tanahara dalam kitabnya Sulamun Taufik? Wa qismus salisu min aqsamir riddati as-salasa al-aqwalun. Murtad yang berupa ucapan, wahia kasiratun jiddan, la tanhasiru minha al kasiratu. La tanhasiru minha al kasirati ayyakula aisyahsu li muslimin ay limayatasofa bil islami ya kafirun au ya yahudiyun au ya nasraniyun, nah ini, au ya iblisiyun. Kita tahu iblis itu yang sudah dilaknat oleh Allah SWT. Ajajil namanya banyak. Dulu Ajajil. Bahkan di sorga dulunya Al-Abid namanya. Kalau di Lauh Mahfud namanya iblis. Hati-hati menyamakan seorang yang ahli ibadah, bahkan seorang ulama, seorang kiai, dimiripkan dengan iblis. Bisa-bisa ucapan Anda berbalik kepada Anda sendiri. Jadi ucapan-ucapan yang menjadikan kita murtad itu banyak. Tidak bisa dihitung. Banyak orang yang berbicara untuk orang muslim, saudara kita sesama muslim, yang sudah limayatasofa bil Islam. Orang tersebut sudah disifatan Islamnya. Kita tahu, udah masuk orang itu Islam, apalagi kiai.
Hati-hati. Kita panggil mereka yang sudah jelas Islamnya, ya kafirun. Awas, nggak boleh itu, murtad kita. Ya Yahudiun, ya Nasroniun, nggak boleh. Siapapun ini, nggak boleh. Sesama Islam kita bicara kepada saudara kita yang Muslim, berbicara seperti itu. Apalagi ya iblisun. Iblis udah jelas memirip-miripkan seorang ulama dengan iblis. Nggak boleh, hati-hati. Di dalam kitab Sulamun Taufik. Baca oleh Anda kitab Sulamun Taufik. Kenapa saya bicara keras sekarang? Saya kasihan sama Anda. Saya dulunya sangat ngepen ke Anda. Anda mengecewakan saya. Ternyata orang yang saya banggakan karakternya seperti ini. Masih membangga-banggakan nasab. Ayo bicara jujur, buka kitab nasab. Debat tuh Ki Haji Madudin. Buka kitabnya. Caprak kemana-mana. Apaan? Kenapa Ki Haji Madudin menyelidiki itu? Banyak hadis-hadis. Imam Malik, tahu nggak Imam Malik? Imam Malik bin Anas. Dia di samping seorang mujtahidin mutlak. Dia juga adalah seorang muhadis. Hadis Muwatta karya Imam Malik. Sebelum ada Bukhari Muslim. Muwatta dulu hadis. Imam Malik itu yang ini. Kita Muwatta. Imam Malik berbicara, Manidda'a intisabahu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alahi al-bayinatu. Kata Imam Malik. Apa referensinya? Referensi Imam Malik berbicara seperti itu. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man ankara. Diteruskan ke sananya kalau nggak salah, yakni bil batili. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku nasabnya disambungkan kepada Rasulullah SAW, nasab yang mulia, fa'alaihi al-bainatu, maka wajib al-bainatu. Tahu kamu al-bainatu? Al-bainah itu makna awal adalah penjelasan. Penjelasan itu bisa dengan kitab nasab, bukan dengan fitnah. Al-bainatu itu bisa dengan tes DNA, harus ada pembuktian. Nggak bisa sembarangan ngaku-ngaku nasab ke Rasul. Kalau memang udah sohe, udah absoh, kita samina, kita taslim. Permasalahannya ini nyantelkan nasab kepada baginda yang mulia. Dijawab dengan ilmiah, buktikan al-bainatunya. Yakni bil batil, kata Imam Malik. Pengakuan-pengakuan yang batil yang belum ada al-bainah itu disebut batil. Maka kalau sudah batil, yudrobu dorban wajian, harus dipukul dengan pukulan yang menyakitkan. Bahkan wayustaharu wayuh sabu tawilan, dimasyurkan, diumumkan. Karena apa? Ini sangkut tautnya dengan nasab yang mulia. Ini keimat masih menghargai dengan husnuzonnya, dengan bagus sangkanya. Jadi masih menunggu, walaupun sudah ditutup karya ilmiahnya dengan satu kitab, bahkan lebih dari berapa tuh yang kemarin udah ditutup. Tapi kalau memang ada yang membantah kayak Imad, taslim, coba dijawab. Jangan dengan fitnah, dengan mendoktrin para muhibin untuk benci kepada Kiai Haji Imad. Ini masalahnya keilmuan dan berhubungan dengan nasab yang mulia, nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau memang batil, artinya tidak bisa dibantahkan penemuan ilmiah Kiai Haji Imad, berarti pengakuan Anda itu batil. Batil secara al-bainah. Tidak bisa membuktikan pembuktian Anda itu betul dari Ubaidillah nyambung ke Syekh Ahmad Muhajir, Imam Ahmad Muhajir.
Bahkan Wayuh Sabu harus dipenjara tawilan dengan waktu yang lama. Sampai kapan batasnya di penjaranya orang-orang yang mengaku menasabkan kepada Rasulullah, tapi dia bohong, tidak bisa membuktikan al-bainah, dia harus dipenjara dengan waktu yang panjang. Sampai kapan? Hatta tadhara taubatuhu, sampai dia dohir taubatnya, kelihatan, mengakui kesalahannya, bertaubat, baru itu dikeluarkan dari penjara. Kenapa? Li'annahu istighfa'un bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya mereka-mereka yang mengaku nasab, yang menasabkan kepada nasab yang mulia baginda Rasulullah, itu hakikatnya istighfa'un, sudah menghina. Sudah menghina, apalagi dengan akhlak-akhlak yang tidak mencerminkan gen Rasulullah. Makanya masa kita sayang kepada Rasul takut dikotori oleh oknum-oknum, disebut kita tidak cinta duriah Rasul. Bahkan ada yang lagi Habib tuh oknum. Tadi saya buka sebelum bikin ini, saya tadi buka lagi, ada yang mengatakan masalah sholawat juga. Masalah sholawat aja wa alihi masih salah, masih maknanya. Wa alihi, keluarga Nabi itu bukan hanya ahlul bait, bukan hanya zuriyah. Dibuka dalam kitab-kitab. Di dalam kitab I'anah juz 1 dibuka awal-awal lembaran pertama. Yang sebut alihi, keluarga Nabi itu adalah semua muslimin muslimat yang ada dalam tempat doa. Ini selalu dicantel-cantelkan antara zuriyah dengan ahlul bait aja masih dipelintir sebetulnya. Ahlul bait itu cuma 5, Rasulullah, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain. Bahkan Ummul Kulsum pernah berbicara, bagaimana dengan saya, katanya. Kamu punya posisi yang lain. Padahal kita tahu anak-anak Rasul bukan hanya Fatimah, apalagi ini sudah jauh berapa kurun. Itu sudah masuk itu di kalangan ulama. Yang disebut ahlul bait cuma 5. Siti Zainab juga nggak termasuk. Awas, ada alihi, ada ahlul bait, ada zuriyah, ada itroh. Pahami itu. Semoga nyampe kepada Habib Novel Al-Idrus. Kenapa saya bicara seperti ini? Saya kecewa. Anda dulu itu adalah idola saya, tapi Anda telah mengecewakan saya. Sifat-sifat kebangsaan Anda tadinya saya kagum, ini Anda sudah meracuni, seolah-olah ini sudah mulai mecah belah umat, mecah belah anak bangsa. Bagaimana kita bisa beribadah, bagaimana bisa kita dakwah, bagaimana kita bisa buka pengajian kalau negara kita tidak aman. Belajar kepada negeri-negeri Timur Tengah yang sudah kacau sekarang. Semoga Anda paham. Jangan macam-macam dengan NKRI. Para wali songo tidak akan ridho. Para pahlawan tidak akan ridho. Termasuk harimau-harimau yang ada di ujung kulon. Kalau negeri ini akan diruksak, mereka semua akan keluar. Hati-hati dengan harimau ujung kulon. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.